Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang yang sulit sekali berdamai dengan masa lalunya. Orang seperti ini biasanya juga mempunyai kesulitan untuk menghadapi masa depannya. Dia akan terus mencari dan mengorek kuburan masa lalunya, melakukan analisa yang sangat lengkap. Pikirannya terus berputar ke masa lampau. Dia terjebak dalam penjara ketakutan. Dia tak bisa tidur dan senantiasa dihantui oleh rasa bersalah. Tentunya, pribadi seperti ini akan mengalami kesulitan untuk menemukan rasa percaya diri yang sehat. Kalau dia bukan manusia yang selalu diisi dengan keraguan-raguan, dia akan menjadi pribadi yang diperas untuk terus-menerus menyenangkan orang lain. Sahabat, hidup ini terdiri dari kejadian demi kejadian dalam waktu yang terus melaju. Di antara banyaknya kejadian, ada beberapa yang memerlukan waktu lebih banyak untuk diproses. Sayangnya, waktu tidak bisa menunggu, sehingga hal ini membuat kita menjadi manusia yang hidup di masa kini dengan banyak urusan yang belum selesai di masa lalu. Kejadian-kejadian yang mungkin kita tunda penyelesaiannya biasanya yang menyakiti perasaan kita. Contoh, dibohongi, dikecewakan, dihianati, direndahkan, diintimidasi, ditinggalkan, dan sebagainya. Kejadian demikian kerap menciptakan ruang untuk mendendam dalam diri kita. Dendam inilah yang kita bawa hingga masa kini, dan sejatinya ia adalah beban masa lalu. Ciri bahwa kita memiliki beban masa lalu, yang pertama adalah menghindari seseorang, menghindari suatu tempat, menghindari hal apapun yang berkaitan dengan suatu kejadian. Di saat orang percaya bahwa kesempatan membawa keberuntungan, kita jadi terlalu sibuk menghindar. Lama-kelamaan kita seperti orang yang dikejar-kejar hutang. Energi jadi habis lebih banyak dari yang seharusnya. Kita mulai menjadi lebih sensitif dan melampiaskannya pada orang-orang di sekitar kita. Secara garis besar, kualitas hidup kita juga menjadi menurun. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Bagaimana menemukan diri kita ketika tenggelam dalam perasaan kesalahan yang telah dibuat di masa lalu? Bagaimana mengatasi pikiran yang menyalahkan diri sendiri karena tidak menjadi diri yang bijaksana? Bagaimana mengatasi perasaan untuk menerima kekurangan yang kita miliki? Sahabat, jika Anda salah satu orang yang sulit berdamai dengan masa lalu, Anda bisa mencoba 7 tips berikut ini. Yang pertama, ingat, kesalahan masa lalu adalah sejarah. Tidak peduli berapa kali Anda menyalahkan diri sendiri atas kesalahan yang Anda buat, Anda pasti tidak dapat mengubahnya. Jadi, lebih baik belajar untuk tidak mengulanginya di masa depan. Jika ada sesuatu yang akan Anda dapatkan dengan mengingat semua kesalahan masa lalu dan menyesalinya, itu adalah stres, kemarahan, dan depresi. Karenanya, lanjutkan dan pikirkan bagaimana Anda dapat menghindarkan diri dari membuat kesalahan yang sama. Yang kedua, berbicara dengan diri sendiri. Duduklah dalam isolasi dan bicaralah pada diri sendiri. Jangan merasa malu karenanya. Jadilah terapis Anda sendiri dan bicarakan jalan keluar Anda. Lakukan selama 5-10 menit setiap hari. Ini akan membantu Anda mengeluarkan semua frustasi dan hal negatif. Katakan pada diri sendiri bahwa tidak apa-apa untuk membuat kesalahan.
dan tidak ada orang di dunia ini yang sempurna. Biarkan sejarah tetap menjadi sejarah dan fokus pada peningkatan dan persiapan diri Anda untuk masa depan. Yang ketiga, jadikanlah pengalaman pahit yang berharga. Jangan berpikir tentang apa yang telah mereka lakukan terhadap Anda, tapi pikirkan tentang bagaimana Anda memperoleh pengalaman dan diselamatkan pada waktu yang tepat. Kosongkan pikiran Anda, fokus pada orang-orang baik yang Anda peroleh. Ingat, orang-orang adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan, dan Anda tidak bisa mendapatkan yang terbaik tanpa mengalami hal yang buruk. Keempat, bercerita kepada orang yang dipercaya. Anda bisa bercerita dengan orang yang Anda percayai, mungkin sahabat atau keluarga. Sebisa mungkin berceritalah dengan orang yang netral. Tujuannya adalah agar Anda mendapat sudut pandang baru dari kejadian yang menyakitkan Anda. Seringkali sudut pandang yang baru adalah sesuatu yang kita butuhkan untuk bisa memahami kejadian lebih bijaksana. Kelima, melatih sikap mindfulness, artinya menjalani hidup dengan prinsip here and now. Bertanyalah pada diri Anda sendiri, apakah ada keuntungan yang aku peroleh dari mendendam? Apakah ada hal baik yang bisa kujadikan pelajaran melalui kejadian ini? Yang keenam, membuat jurnal pemikiran. Keluarkan buku harian dan pena dan tuangkan perasaan Anda di atas kertas. Tuliskan apa yang mengganggu Anda dan apa yang ingin Anda ubah. Tulis apa yang Anda inginkan. Setelah selesai, bacalah. Menulis pikiran Anda membantu menghilangkan stres, karena Anda mungkin merasa tidak nyaman untuk membagikannya dengan orang lain. Menjadikan buku harian Anda sebagai sahabat Anda akan membantu Anda dalam jangka panjang. Namun, jangan terus-menerus membacanya dan merasa tidak enak. Tulis dan lupakan. Anggap saja sebagai akhir dari masa lalu Anda dan awal dari masa depan yang baru. Yang ketujuh, belajar memaafkan. Memaafkan tidak sama dengan melupakan. Bila Anda melupakan sesuatu, belum tentu Anda memaafkannya. Namun, saat Anda sudah memaafkan, maka Anda akan tetap mengingat kejadiannya, namun tidak terasa terganggu dengan hal itu lagi. Memaafkan adalah sebuah keputusan. Kesalahan sebesar apapun bisa dimaafkan jika Anda memutuskan untuk memaafkan. Bagaimana bila masih terasa sulit untuk memaafkan? Apabila Anda merasa sulit untuk memaafkan saat ini, maka beri waktu untuk menerima bahwa Anda sedang berproses menuju maaf. Jika Anda memaksa diri Anda untuk melupakannya sejak awal, maka Anda kehilangan kesempatan untuk memaafkannya. Kadang, dengan menyadari bahwa kita tengah marah dan mendendam, serta belum mampu memaafkan, rasa marah itu terurai sendirinya saat Anda sedang memikirkannya. Proses memaafkan itu sudah dimulai sejak Anda memikirkan opsi memaafkan. Saat Anda bisa berkata, rasanya sulit melakukannya, artinya Anda sudah mengawali proses tersebut. Memaafkan orang lain ibarat matahari yang menyinari pohon yang menua di belakang rumah. Itu
adalah tindakan yang menyembuhkan. Dengan kekuatan yang tak tertandingi, dibutuhkan tekad yang kuat untuk menjadi orang yang seharusnya. Tetapi yang paling penting adalah pengampunan mampu menerangi pikiran kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.